Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Melanjutkan chapter 166 bagian 3 yang berjudul Jalan Menuju Mimpi. Diperlihatkan gadis kecil yang dulunya disirami ramen beserta isi-isinya oleh gadis boneka masih tidak belajar dari kesalahan dulu. Ya, ini kejadian seperti chapter kemarin. Saat itu dirinya membeli robot lagi berupa penguin yang amatlah sopan dan ceria. Si gadis itu sudah memutuskan untuk kali ini penguinlah korbannya. Dengan polos penguin memperkenalkan diri. Si penguin bernama Robert Pen dan mengajak gadis itu bermain bersamanya. Dengan mata yang bersinar-sinar, si gadis yang saat itu sudah membawa benda tajam sangat semangat untuk merusak Pen. Sontak Pen pun terkejut melihat tingkah gadis psikopat. Sebelum gadis itu menyerang Pen, dari belakang muncul serangan dari orang yang tidak dikenal. Gadis itu terjatuh dan langsung ditangkap seseorang itu. Dengan muka yang bingung dan takut, si gadis meminta pria itu untuk membiarkan dirinya pergi. Pria itu bertanya, "Apa yang sedang dilakukan gadis itu? Apa kamu pernah melihat boneka ini?" Sambil dirinya menunjukkan sketsa gadis boneka. Si gadis masih panik dengan asal menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Sambil membuka matanya pelan-pelan, akhirnya dia menjawab, dia tahu, dan menunjukkan arah perginya si boneka gadis ke arah sana. Tanpa basa-basi, si pria pergi menuju arah yang ditunjuk gadis itu. Meski bermuka polos, tapi si gadis ini mempunyai sifat yang buruk. Dirinya langsung menyerang pria itu dari belakang. Dengan muka yang terlihat jahat, si gadis amatlah senang. Akan tetapi serangan macam itu tak akan melukai si pria itu. Dengan mudah serangan itu berbalik arah menuju si gadis psikopat. Adegan beralih ke gadis boneka bersama Kina. Saat itu mereka menceritakan kejadian diri mereka masing-masing sampai mereka bertemu. Sudah banyak hal yang terjadi di antara mereka. Si boneka menjelaskan bahwa dirinya mempunyai perasaan. Dia bisa menangis, tapi air mata tidak keluar dari matanya. Si Kani membandingkan sama dengan dirinya, bahwa dirinya tidak dirancang untuk bisa menangis. Si boneka merasa bosan dan bertanya, apa yang harus dirinya lakukan sekarang? Kani juga tidak tahu mau melakukan apa, sebab dirinya baru 5 hari keluar dari alat mainan. Si boneka akan melakukan segalanya demi menjadi manusia. Dia menganggap bahwa dirinya dulu adalah manusia. Kani bertanya, kamu ingin menjadi manusia seperti apa? Si boneka tidak tahu dan tidak ingat. Kani menjawab, apalagi dirinya yang tidak diprogram sampai sejauh itu. Suara gerombolan kaki terdengar mereka. Ada orang banyak yang menuju ke mereka. Kumpulan orang bersenjata menyuruh mereka untuk diam di tempat dan membentuk garis. Lalu kedua tangan ditembakkan di dinding. Si boneka bertanya kepada salah satu orang di sana, apa yang terjadi? Si pria yang tak dikenal menjawab bahwa mereka yang bersenjata sedang mencari bintang dengan menemukan buronan kriminal. Kani mengajak si boneka bergabung dengan mereka. Sekumpulan orang bersenjata memulai memeriksa satu persatu orang di sana dan mengecek setiap chip di dalam tubuh mereka. Alat pengecekan chip berguna untuk melihat biodata seseorang yang sudah terdaftar. Dengan alat itu bisa menghitung bintang dan asal mereka. Si boneka meminta mereka untuk mengecek dirinya. Diceklah boneka itu. Dari program tak ada satupun yang tahu asal boneka. Mereka mengira mungkin alatnya rusak karena terlalu sering digunakan. Kani yang melihat boneka bersedih mengajak untuk pergi ke tempat yang santai. Mungkin hal itu akan membuat si boneka akan memahami bahwa semua kesulitan yang dia rasakan di dunia ini hanya program buat dirinya. Mungkin seseorang akan membawa boneka, atau mereka akan berjalan di tempat lebih tinggi untuk bisa bertemu dengan anak yang memperlakukan dengan baik mainannya. Tanpa disadari Kani, si boneka ikut pergi bersama gerombolan orang yang bersenjata tadi. Kani pun panik meminta si boneka menunggunya karena dia hanya bisa berjalan samping. Sampai mereka tiba di kereta api. Orang-orang tadi membicarakan bahwa di tempat ini hanyalah sekumpulan sampah. Tidak ada yang sedang mereka cari. Kani bertanya, apa yang kamu lakukan? Si boneka menjawab bahwa orang-orang ini hanyalah modus dan berpura-pura tadi mencari seseorang yang mereka rahasiakan. Jika si boneka pergi bersama mereka, kemungkinan besar mereka akan menemukan manusia abadi.
Kani sudah beberapa kali menyelesaikan cekcok ini. Si boneka harusnya paham untuk menyerah pada mimpinya menjadi manusia. Si boneka menjawab, bukankah kamu seharusnya menjadi mainan yang mendidik untuk anak-anak? Apakah kamu akan memberitahu anak untuk menyerah pada mimpinya? Kani menjawab, ya tolong lihat kondisinya dan kenyataannya. Dengan jujur boneka mengakui, program dirinya meminta untuk tidak pernah berhenti menjadi manusia. Saat ini mereka berada di kereta api, membawa impian boneka ke tempat manusia abadi. Saat itu langit terlihat cantik, ada simbol Kaibara di langit tersebut. Gosipnya markas Kaibara berada di sebelah awan itu. Jika mereka manusia, orang-orang di sana akan mewujudkan impian mereka. Dengan itu si boneka akan pergi ke sana setelah bertemu dengan manusia abadi. Kani menjelaskan, perusahaan Kaibara tidak ada hubungannya dengan teknologi buatan seperti mereka. Kota sudah mulai dekat dengan mereka, tapi Kani merasa takut sebab di pinggir kota banyak anak-anak nakal yang saling melukai Kani. Boneka heran, kenapa Kani bisa tahu padahal Kani baru keluar dari mesin mainan 5 hari lalu. Kani menjelaskan, memang benar dirinya keluar baru 5 hari, tapi Kani mempunyai program mengetahui informasi melalui Kani yang lain. Dengan itu si boneka bertanya, tahukah kamu kenapa banyak yang belum aku ketahui, padahal aku buatan sepertimu? Kani menjawab, mesin doki modern diharuskan terus update dalam isinya. Oke, aku jelaskan, mesin doki adalah mesin yang dibuat oleh kaum gerabah, kaum yang mengetahui kejadian masa lalu dan berkomunikasi melalui pot tanah liat. Seperti Eko, salah satu sahabat Buci. Oke, kita lanjut. Kani menebak, mesin si boneka, mesin Bugi, dan kemungkinan bukan dari mesin doki yang seperti punya Kani. Si boneka menganggap Kani mempermainkannya. Dirinya beranggapan dibodohi Kani. Mereka pun akhirnya cekcok lagi. Kani mempunyai rasionalitas. Si boneka juga mempunyai program tersebut. Sambil membobol Kani, Kani tak merasakan sakit karena dirinya tercipta dari kapas. Akan tetapi kereta mereka terjadi kecelakaan, membuat Kani dan si boneka terjatuh. Kereta mereka jatuh disebabkan akar besar yang menghalangi rel mereka. Jadinya mereka akan berjalan kaki menuju ke kota. Si boneka mengajak Kani, akan tetapi Kani tak ada di sekitar sana. Mereka pun terkejut dengan sosok yang memantau dari atas, seperti manusia abadi. Tapi sebelum boneka pergi, ada suara dari bawah roda kereta. Suara itu dari Kani, yang kesakitan terjebak di sana. Kani meminta si boneka untuk meninggalkannya saja, karena dia sudah tak bisa diselamatkan lagi. Lalu meminta untuk boneka menemukan anak yang baik. Si boneka yang melihat Kani bertanya, apa kamu merasa sakit? Tentu saja Kani tidak diprogram untuk merasakan rasa sakit. Dirinya hanya mengungkapkan perasaan yang royal, untuk mengajarkan tentang emosi. Dengan tidak merasakan rasa sakit, si boneka memaksa menarik Kani. Tapi itu percuma, tidak ada pilihan lain selain mengangkat roda kereta. Boneka meski badannya kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Dia bisa mengangkat roda kereta sedikit, sehingga Kani bisa bebas. Meski Kani masih tak menyangka, si boneka bisa. Lalu mereka melanjutkan mengejar orang asing tadi. Kota sudah mulai dekat, tapi si boneka akan mencari orang asing tadi lebih dulu. Sebelum orang lain menemukannya, mereka pun berjalan mencarinya. Kani merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka. Boneka tak peduli, lagian siapa juga yang mau menculik boneka seperti mereka. Kani memaksa si boneka untuk bersembunyi. Apa yang dikhawatirkan Kani benar terjadi. Tangan orang asing akan menggapai mereka. Tapi Kani dan boneka memilih melompat dari tebing menuju air di bawah. Si boneka sudah siap, tapi ternyata hal siap pun tak akan membuat dirinya bisa berenang. Kani pun sudah tak sadarkan diri karena dirinya boneka. Air menyerap ke tubuh boneka, membuat dirinya dengan sadar jatuh ke dalam air lebih dalam. Si boneka berkata, apakah aku akan mati? Cahaya hangat. Jadi inikah akhir hidupku? Tapi tunggu dulu, si boneka akhirnya tersadar. Sudah ada sarapan nasi teri full kumplitan. Si boneka yang berada di tabung disambut hangat oleh orang misterius.